Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang arsitektur di Pulau Jawa dan Pulau Bali pada mata kuliah Sejarah dan Teori Arsitektur dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Inziah, MSc. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kelompok ini terdiri dari 5 anggota, yaitu Sri Yolanda Saputri, Dian Oktaviana, Dewi Kemalasari, Fitri Amelia, dan saya sendiri Safazura. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa. Jawa adalah pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran dan terbentang dari timur hingga barat pada pulau ini dengan dataran endapan aluvial sungai di bagian utara. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah selatan, Pulau Jawa terbentang Samudra Hindia. Jawa bertetangga dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah Laut Jawa di bagian utara, Selat Sunda di bagian barat, Samudra Hindia di bagian selatan, dan Selat Bali dan Selat Madura di bagian timur. Jawa memiliki luas sekitar 138.793,6 km². Sungai terpanjang yang berada di Jawa adalah Sungai Bengawan Solo, yaitu sepanjang 600 km. Sungai ini bersumber di Jawa bagian tengah, tepatnya di Gunung Berapi Lawu. Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur, menuju muaranya di Laut Jawa di dekat kota Surabaya. Seperti yang kita lihat pada peta di bawah ini, merupakan peta jalur Sungai Bengawan Solo. Hampir keseluruhan wilayah Jawa pernah memperoleh dampak dari aktivitas gunung berapi. Terdapat 38 gunung yang terbentang dari timur ke barat pulau ini, yang kesemuanya pada waktu tertentu pernah menjadi gunung berapi aktif. Gunung berapi tertinggi di Jawa adalah Gunung Semeru, dengan ketinggian 3.676 meter, sedangkan gunung berapi paling aktif di Jawa dan bahkan di Indonesia adalah Gunung Merapi, dengan ketinggian 2.968 meter, serta Gunung Kelut dengan ketinggian 1.731 meter. Dapat kita lihat pada peta di atas, sebaran gunung berapi di Pulau Jawa. Selanjutnya adalah kondisi iklim dan suhu rata-rata sepanjang tahun di Pulau Jawa. Suhu rata-rata sepanjang tahun di Pulau Jawa adalah antara 22 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata 75%. Daerah pantai utara biasanya lebih panas dengan rata-rata 34 derajat pada siang hari di musim kemarau. Daerah pantai selatan umumnya lebih sejuk daripada pantai utara, dan dataran tinggi di pedalaman lebih sejuk lagi. Musim hujan berawal pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan April, di mana hujan biasanya turun di sore hari, dan pada bulan-bulan selainnya, hujan biasanya hanya turun sebentar-sebentar saja. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan-bulan Januari dan Februari. Jawa Barat merupakan provinsi bercurah hujan lebih tinggi daripada Jawa Timur, dan daerah pegunungannya menerima curah hujan lebih tinggi lagi. Curah hujan di dataran tinggi Parahyangan di Jawa Barat mencapai lebih dari 4.000 mm per tahun, sedangkan di pantai utara Jawa Timur hanya 900 mm per tahun. Selanjutnya adalah kondisi politik Pulau Jawa. Secara administratif, Pulau Jawa terdiri atas 6 provinsi, yaitu pertama, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang kedua Provinsi Banten,
dengan ibu kota Provinsi Kota Serang. Yang ketiga, Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Provinsi Kota Bandung. Yang keempat, Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Provinsi Kota Semarang. Yang kelima, Provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Provinsi Kota Surabaya. Yang keenam, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Kota Yogyakarta. Hal ini dapat kita lihat pada peta di bagian kiri, yaitu peta pembagian provinsi daerah administratif di Pulau Jawa. Konsep kekuasaan Jawa dalam beberapa hal memiliki ciri-ciri yang sama dengan hampir kebanyakan konsep kekuasaan dalam masyarakat tradisional, yakni konsep Dewa Raja. Konsep ini pada dasarnya dimasukkan bahwa raja sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala keagamaan atau pimpinan spiritual. Terdapat banyak kerajaan-kerajaan di Jawa. Salah satu contohnya adalah Kerajaan Majapahit, dan banyak juga peninggalan-peninggalan sejarah sebagai bukti bahwa terdapatnya kerajaan pada Pulau Jawa. Contohnya adalah Candi Borobudur. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi Pulau Jawa. Pulau Jawa masih menjadi sentral perekonomian nasional. Hampir 60% kegiatan ekonomi berada di pulau seluas 128.000 km persegi tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada gambar di atas. Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar pada kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjadi terbesar daripada pulau-pulau lainnya. Awalnya, perekonomian Jawa sangat tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya dari bercocok tanam di area persawahan. Kerajaan-kerajaan kuno di Jawa seperti Tarumanagara, Mataram, dan Majapahit sangat bergantung pada panen padi dan pajaknya. Jawa terkenal sebagai lumbung padi dan menjadi pengekspor beras sejak zaman dahulu. Jawa telah menjadi pulau paling berkembang di Indonesia sejak era Hindia Belanda hingga saat ini. Jaringan transportasi jalan yang telah ada sejak zaman kuno dipertautkan dan disempurnakan dengan dibangunnya Jalan Raya Pos Jawa oleh Daendels di awal abad ke-19. Saat ini, industri bisnis dan perdagangan juga jasa berkembang di kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Sedangkan kota-kota kesultanan tradisional seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon menjadi warisan budaya keraton dan menjadi pusat seni, budaya, dan pariwisata. Selanjutnya adalah sosial budaya Jawa. Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa secara garis besar terdapat menjadi 3 bagian, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa juga menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa, yaitu Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Bahkan budaya Jawa termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar negeri. Salah satu contoh bentuk sosial budaya Jawa adalah pakaian adat. Salah satu pakaian adat di Pulau Jawa adalah surjan. Seperti gambar di samping, surjan adalah pakaian adat Jawa yang berasal dari Yogyakarta. Selain itu terdapat juga wayang kulit sebagai bentuk sosial budaya Jawa. Beberapa budaya Jawa yang diminati di luar negeri adalah wayang kulit, keris, batik, kebaya, dan gamelan. Di Malaysia dan Filipina dikenal istilah keris karena pengaruh kerajaan Majapahit. Lembaga Swadaya Masyarakat Kampung Halaman dari Yogyakarta yang menggunakan wayang remaja adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Asia pertama
yang menerima penghargaan seni dari Amerika Serikat tahun 2011. Gamelan Jawa menjadi pelajaran wajib di Amerika Serikat, Singapura, dan Selandia Baru. Gamelan Jawa rutin digelar di Amerika Serikat dan Eropa atas permintaan warga Amerika Serikat dan Eropa. Sastra Jawa, Negara Kertagama, menjadi satu-satunya karya sastra di Indonesia yang diakui UNESCO sebagai memori dunia. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara, Universitas Nasional Singapura, John N. Sik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, yaitu corak bangunan, candi, patung, dan seni. Banyak negara di dunia, terutama Amerika dan Eropa, menyebut bahwa Jawa identik dengan kopi. Budaya Jawa termasuk unik karena membagi tingkat bahasa Jawa menjadi beberapa tingkat, yaitu ngoko, madiyah, dan krama. Ada yang berpendapat budaya Jawa identik feodal dan sinkretik. Pendapat itu kurang tepat, karena budaya feodal ada di semua negara, termasuk Eropa. Budaya Jawa menghargai semua agama dan pluralitas, sehingga dinilai sinkretik oleh budaya tertentu yang hanya mengakui satu agama tertentu dan sektarian. Selanjutnya, saya Dewi Kemalasari akan menjelaskan kebencanaan Pulau Jawa. Kebencanaan Pulau Jawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sepanjang tahun 2016 hingga bulan Agustus telah terjadi lebih dari 1.000 kejadian bencana alam yang melanda Indonesia. Lebih dari 60% terjadi di Pulau Jawa dengan kerawanan bencana di masing-masing provinsinya. Dapat dilihat yang pertama itu DKI Jakarta dengan 100 kejadian, yang dimana 97% itu banjir karena daratan semakin menurun, air laut semakin naik. Selanjutnya ada di Banten dengan 15 kejadian dengan 73% bencana banjir. Letak Banten ini di pesisir pantai selatan berada pada pertemuan 3 lempeng bumi aktif. Selanjutnya ada di Jawa Barat dengan 203 kejadian, yang dimana 90% itu adalah banjir dan tanah longsor. Di sini tipe tanahnya yang gembur, mudah terjadi pergeseran lahan. Selanjutnya ada di Jawa Tengah dengan 334 kejadian. Di antaranya 93% banjir dan tanah longsor. Di sini mayoritasnya itu adalah daerah di dataran tinggi. Selanjutnya ada di Jawa Timur dengan kejadian 218 kejadian, yang dimana 70%-nya itu adalah banjir dan tanah longsor. Di sini terdapat gunung aktif dan sungai besar. Selanjutnya ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan 31 kejadian, di mana 73%-nya itu adalah puting beliung. Dan ini merupakan desa rawan bencana alam. Selanjutnya, di sini ada 5 bentuk dasar rumah Jawa. Menurut Dakung 1982, Ismu Nandar 1986, Hamzuri tanpa tahun. Di sini bersumber dari Mintu Budoyo bahwa ada 5 bentuk dasar rumah Jawa, yaitu panggung, P, kampung, limasan, joglo, dan tajuk, seperti pada gambar 2. Bentuk yang paling sederhana adalah bentuk panggang P, terdiri dari satu ruangan terbuka dengan atap satu bidang datar yang dipasang miring satu arah. Penggunaan rumah bentuk ini sifatnya sementara, misalnya sebagai tempat istirahat petani yang baru pulang dari sawah. Selanjutnya, di sini ada pengertian rumah bagi orang Jawa. Dapat ditelusuri dari kosakata Jawa menurut Konjan Ningrat 1984 dan Santoso 2000. Kata omah-omah berarti berumah tangga. Ngomahake membuat kerasan atau menjinakkan. Ngomahake menikahkan. Pomahan pekarangan rumah. Pomah penghuni rumah. Betah menepati rumahnya. Subah rumah tinggal Jawa setidaknya terdiri dari satu unit dasar, yaitu umah yang terdiri dari 2 bagian. Bagian dalam terdiri dari deretan sentong tengah, sentong kiri, sentong kanan, dan ruang terbuka memanjang di depan deretan sentong
yang disebut dalem, sedangkan bagian luar disebut emperan, seperti dijelaskan pada gambar 3. Dan di sebelahnya ini adalah dena rumah tinggal tradisional Jawa. Rumah tinggal yang terdiri dari 2 bangunan atau bila mungkin 3, yaitu disebut sebagai pendopo dan peringitan. Bangunan pelengkap lainnya adalah gandok, dapur, perkiwat, lumbung, dan kandang hewan. Coba perhatikan pada gambar nomor 4. Di slide ini adalah skema dena rumah tinggal tradisional Jawa. Di sini ada skema rumah bentuk joglo milik orang biasa dan skema rumah bentuk joglo yang dimiliki oleh bangsawan. Yang pertama tuh kita akan bahas skema rumah bentuk joglo milik orang biasa. Di sini terdapat keterangan yang menjelaskan nomor pada gambar. Yang nomor 1 itu adalah pendopo, nomor 2 peringitan, nomor 3 ada dalam. Di dalam ini ada 3 bagian, diantaranya sentong kiwo, sentong tengah, dan sentong kanan. Selanjutnya, pada skema rumah bentuk joglo milik orang bangsawan. Pada gambar dapat dilihat, nomor 1 itu adalah pendopo, nomor 2 peringitan, nomor 3 itu dalam. Dalam ini juga terdapat 3 bagian, yaitu sentong kiwo, sentong tengah, dan sentong kanan. Dan pada dalam itu terdapat beberapa yang mengelilingi dalam, yaitu yang disebut sebagai garincik. Selanjutnya ada skema kompleks rumah bentuk joglo dan bagian-bagiannya. Nomor 1 itu ada regol, nomor 2 ada ranah, nomor 3 itu ada sumur, nomor 4 langar, nomor 5 kuncung, nomor 6 kandang kuda, nomor 7 pendopo, nomor 8 longkangan, nomor 9 si kereng, nomor 10 peringitan, nomor 11 dalam, nomor 12 sentong kiri, 13 sentong tengah, nomor 14 sentong kanan, nomor 15 gancok, nomor 16 dapur. Dan pada nomor 1 itu halaman luar, nomor 2 itu halaman dalam. Selanjutnya di sini ada skema sederhana rumah joglo. Dapat dilihat keterangan yang menjelaskan nomor pada skema tersebut. Nomor 1 itu ada pendapa, nomor 2 itu ada peringitan, nomor 3 ada omah dalam, nomor 4 sentong kiwo, nomor 5 sentong tengah, nomor 6 sentong tengen, nomor 7 gendok kiwo, nomor 8 gendok tengen, nomor 9 pawon, nomor 10 pekiwan, nomor 11 seketeng. Selanjutnya ada konsep ruang pada rumah Jawa. Konsep ruang dalam pandangan barat berasal dari 2 konsep klasik yang bersumber pada filsafat Yunani. Konsep yang pertama dari Aristoteles yang menyatakan bahwa ruang adalah suatu medium di mana objek material berada. Keberadaan ruang dikaitkan dengan posisi objek material tersebut. Ini dalam konsep position relation. Selanjutnya, konsep yang kedua dari Plato, kemudian dikembangkan oleh Newton, yaitu konsep displacement container, yang melihat ruang sebagai wadah yang tetap. Jadi, walaupun objek material yang ada di dalamnya dapat disingkirkan atau diganti, namun wadah itu tetap ada. Itu menurut Muniz tahun 1951. Selanjutnya, konsep ruang dalam rumah tinggal menurut tradisi arsitektur Jawa. Pada kenyataannya, berbeda dengan konsep ruang menurut tradisi Barat. Tidak ada sinonim kata ruang dalam bahasa Jawa. Yang mendekati adalah ngon. Kata kerjanya menjadi mangon dan panggonan, berarti tempat atau place. Jadi, bagi orang Jawa, lebih tepat pengertian tempat daripada ruang. Menurut Zahjono 1986, Setiawan 1991. Rumah tinggal bagi orang Jawa dengan demikian adalah tempat atau tatanan tempat. Konsep ruang geometris tidak relevan dalam pengertian rumah tinggal Jawa. Pengertian tempat lebih lanjut dapat dilihat pada bagian-bagian rumah tinggal orang Jawa. Pada rumah induk atau omah, istilah dalam dapat diartikan sebagai keakuan orang Jawa, karena kata dalam adalah kata ganti orang pertama dalam bahasa Jawa halus. Slide selanjutnya yaitu orientasi ruang. Rumah tinggal di daerah Yogyakarta dan Surakarta kebanyakan memiliki orientasi arah hadap ke selatan.
Orientasi ini menurut tradisi bersumber pada kepercayaan terhadap Nyai Roro Kidul yang bersemayam di Laut Selatan. Demikian juga dengan arah tidur, menurut Wondoa Miseno dan Basuki 1986. Namun rupanya makin jauh dari pusat keraton atau kebudayaan Jawa. Kebiasaan ini makin ditinggalkan, seperti yang terjadi di daerah Somoroto, Ponorogo, Setiawan 1991. Dalam Primbon, Betal Jemur Adam Makna, bab 172, dipaparkan juga cara penentuan arah rumah yang diperhitungkan berdasarkan hari pasaran kelahiran pemilik rumah berkaitan dengan arah keempat penjuru angin. Selanjutnya ada konfigurasi ruang. Konfigurasi ruang atau bagian-bagian rumah orang Jawa di desa membentuk tatanan 3 bagian linier belakang. Bagian depan itu pendopo, di tengah peringitan, dan yang paling belakang dan terdalam adalah dalam. Konfigurasi linier ini memungkinkan membuat rumah secara bertahap dengan bagian dalam dibangun terlebih dahulu. Luas pendopo pada rumah tinggal orang Jawa kenyataannya cukup luas. Hal ini terjadi karena diprediksikan dapat menampung sanak sedulur atau kindred pada Hari Raya Idul Fitri, di mana semua anak cucu dan para kerabat akan datang. Selain itu, pendopo mempunyai fungsi untuk pengeringan padi. Pada konfigurasi ruang rumah Jawa dikenal adanya dualisme atau oposisi binair antara luar dan dalam, antara kiri dan kanan, antara daerah istirahat dan daerah aktivitas, antara spirit laki-laki atau tempat plasenta yang biasanya diletakkan sebelah kanan, dan spirit wanita atau tempat plasenta yang biasa diletakkan di sebelah kiri. Selanjutnya, di sini ada ornamen dekoratif pada rumah Jawa. Bangunan di pusat kebudayaan Jawa, yaitu di keraton, mempunyai banyak ragam hias flora yang diwarnai dengan warna merah, hitam, hijau, putih, dan kuning keemasan. Sedangkan pada daerah pinggiran kebun Jawa pada umumnya rumah tinggalnya sangat sedikit sekali diberikan ornamentatif dan dekoratif, dan warna yang digunakan lebih natural. Baik, selanjutnya saya Fitri Amelia akan menjelaskan tentang ornamen-ornamen ukiran pada rumah Jawa. Yang pertama ada gunungan atau kayon atau kekayon. Gunungan adalah simbol dari jagat raya, puncaknya adalah lambang keagungan dan keesaan. Bentuk simbol ini memang menyerupai gunung seperti yang sering dipakai dalam wayang kulit. Dalam prakteknya, orang-orang Jawa memasang motif gunungan di rumah mereka sebagai pengharapan akan adanya ketentraman dan lindungan Tuhan dalam rumah tersebut. Selanjutnya ada lunglungan. Sesuai dengan arti harfiah kata lung sendiri yang berarti batang, tumbuhan yang masih muda. Simbol ini berupa tangkai, buah, bunga, dan daun yang distilir. Kemudian ada banaspati atau kala atau kemamang. Banaspati ini adalah ragam hias berbentuk wajah hantu atau raksasa. Banaspati ini melambangkan raksasa yang akan menelan segala sesuatu yang jahat yang hendak masuk ke dalam rumah. Karenanya, ragam hias ini biasa ditempatkan di bagian depan bangunan seperti pagar, gerbang, atau pintu masuk. Kemudian ada patran. Patran itu berbentuk seperti daun yang disusun berderet-deret. Biasanya, patran ditempatkan di bagian bangunan yang sempit dan panjang. Yang terakhir ada banyu tetes. Ornamen ini biasa diletakkan bersamaan dengan patran. Sesuai dengan namanya, ornamen ini menggambarkan tetesan air hujan dari pinggiran atap tritisan yang berkilau-kilau memantulkan sinar matahari. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada bagian kanan. Berikutnya adalah layout dari rumah Jawa, di mana susunan-susunannya dapat kita lihat pada slide berikut. Untuk bagian paling belakang ada sentong tengah, tempat sesajen, dan bunga kembang mayang. Untuk dapur berada pada sebelah kanan, dan untuk kedepannya adalah tempat duduk para sesepuh dan lurah. Kemudian ada juga tempat duduk untuk para tamu. Selanjutnya ada macam-macam rumah adat. Berikut pada slide ini ditampilkan bagaimana bentuk-bentuk dari rumah adat. Ada gambar yang pertama merupakan rumah Baduy yang berasal dari Banten.
Yang kedua merupakan rumah kebaya berasal dari suku Betawi. Yang ketiga yaitu ada rumah adat Kasepuh yang berasal dari Jawa Barat. Yang keempat adalah rumah joglo yang dipakai pada daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kesimpulannya, rumah tinggal orang Jawa selalu memperhatikan keselarasan dengan kosmosnya dalam pengertian selalu memperhatikan dan menghormati potensi-potensi tapak yang ada di sekitarnya. Konsep ruang tidak seperti yang dimiliki oleh konsep ruang barat, tetapi lebih berwatak tempat place yang sangat dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ritual. Rumah Jawa juga memiliki pusat dan daerah yang ditata secara obsesi binair. Ruang yang terjadi memiliki hierarki ruang yang ditata secara unik dengan menggunakan aspek pencahayaan. Selanjutnya adalah Pulau Bali. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara letak geografisnya, Bali ini terletak di 8 derajat lintang selatan dan 119 bujur timur, yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 meter. Gunung berapi ini meletus terakhir pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai. Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung, serta gunung yang tidak berapi yaitu Gunung Merbu, Gunung Patas, dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar 0-2%, lahan bergelombang 2-15%, lahan curam 15-40%, dan lahan sangat curam lebih dari 40%. Provinsi Bali memiliki 4 buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Baratan atau Bedugul, Buyan, Tamblingan, dan Batur. Alam Bali yang indah menjadikan Pulau Bali terkenal sebagai daerah wisata. Kondisi politik Bali. Unsur kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Bali berkembang seiring dengan perkembangan unsur-unsur yang berasal dari budaya agama Hindu Jawa, terutama berasal dari perluasan pengaruh kekuasaan Singosari dan Majapahit. Hal ini tampak dalam tradisi seperti adanya tokoh pedanda, nama-nama yang menunjukkan kasta, upacara pembakaran mayat, berbagai tari dan arsitektur bermotif Hindu. Ini berpengaruh pula pada kehidupan politik. Namun kemudian terjadi perkembangan budaya Bali menjadi tradisi modern. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, ditambah pula oleh banyaknya wisatawan asing dan domestik yang masuk ke Bali, sehingga pendidikan dan budaya serta pengaruh-pengaruh masa kini telah banyak membawa perubahan, terutama dalam sistem perlapisan kasta. Tetapi yang gotong royong, baik sebagai nilai budaya maupun sebagai sistem perilaku, gotong royong telah menjadi landasan dan berbagai bentuk kegiatan sosial di Bali, sehingga tampak sangat menggerakkan kehidupan kekerabatan dan komunikasi masyarakat Bali. Perekonomian Bali sebagian besar mengandalkan dan berbasis pada pertanian, baik dari segi output dan kesempatan kerja.
Sekarang industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali. Sekitar 80% perekonomian Bali bergantung pada industri pariwisata. Pada akhir Juni 2011, non-performing loan dari semua bank di Bali adalah 2,23%, lebih rendah dari rata-rata non-performing loan industri perbankan Indonesia, sekitar 5%. Pertumbuhan ekonomi di Bali mencapai 5,80% di semester pertama pada tahun 2019. Meski melambat 0,02%, namun angka ini masih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya pariwisata turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi ini. Direktur Retail Bank Mandiri Don Suwan menyebutkan Bali memanfaatkan destinasi wisatanya untuk bisnis turunan yang lain. Dia mencontohkan harga minuman di Bali yang jauh berbeda dan alasan lainnya ialah pemanfaatan lahan masyarakat adat untuk berbisnis. Contohnya, Desa Kutu alih-alih mencari lahan atau membelinya, pemerintah desa mengajak masyarakatnya untuk berbisnis dan memajukan ekonomi desa daerah lain. Pertumbuhan ekonomi di Bali mencapai 5,80% di semester pertama pada tahun 2019. Meski melambat 0,02%, namun angka ini masih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional. Tentunya pariwisata turut berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi ini. Direktur Retail Bank Mandiri Don Suwan menyebutkan Bali memanfaatkan destinasi wisatanya untuk bisnis turunan yang lain. Dia mencontohkan harga minuman di Bali yang jauh berbeda dan alasan lainnya ialah pemanfaatan lahan masyarakat adat untuk berbisnis. Contohnya, Desa Kutu alih-alih mencari lahan atau membelinya, pemerintah desa mengajak masyarakatnya untuk berbisnis dan memajukan ekonomi desa daerah lain. Suku Bali, bahasa Bali, anak Bali, Wong Bali atau Krama Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dan mengikuti budaya Bali. Kebudayaan Bali terkenal akan seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukirnya. Kofarubias mengamati bahwa setiap orang Bali layak disebut sebagai seniman, sebab ada berbagai aktivitas seni yang dapat mereka lakukan, lepas dari kesibukannya sebagai petani, pedagang, kuli, sopir, dan sebagainya. Mulai dari menari, bermain musik, melukis, memahat, menyanyi, hingga bermain lakon. Selanjutnya, saya Dian Oktaviana akan menjelaskan tentang potensi bencana di Pulau Bali. Yang pertama di Kota Buleleng. Berpotensi tanah longsor dan gempa bumi. Di Kota Bangli, tanah longsor, banjir, dan gunung api. Di Karangasem, berpotensi tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang. Di Kota Klungkung, berpotensi tanah longsor, pohon tumbang, dan kekeringan. Di Kota Gianyar, berpotensi tanah longsor dan cuaca ekstrim. Di Denpasar, berpotensi banjir, cuaca ekstrim, dan epidemik penyakit, sekaligus tsunami. Di Kota Badung, berpotensi tanah longsor dan banjir. Di Tabanan, berpotensi tanah longsor dan tsunami. Di Jembrana, berpotensi banjir, tsunami, dan tanah longsor. Arsitektur dan tata ruang rumah tradisional Bali memiliki filsafat tribuana, 3 sumbu, yaitu sumbu kosmos, bur, histosfer, buah litosfer, dan suah atmosfer. Selanjutnya memiliki konsep Trihita Karana, yaitu parhiangan atau kepala, pawongan badan, dan palemahan kaki. Selanjutnya memiliki aplikasi arsitektural pola perkampungan, nyatur desa atau nyatur muka. Dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, tata nilai ritual, kondisi dan potensi alam, dan ekonomi. Selanjutnya, rumah tempat tinggal pun memiliki beberapa nama sesuai kastanya. Yang pertama, Geria, yaitu rumah tinggal untuk kasta Brahmana.
Yang kedua puri, rumah tempat tinggal untuk kasta satria yang memegang pemerintahan. Selanjutnya jero, rumah tinggal untuk kasta satria yang tidak memegang pemerintahan secara langsung. Lalu umah, rumah tempat tinggal dari kasta Wesya atau mereka yang bukan dari kasta Brahmana atau Satria. Yang terakhir yaitu kubu, rumah tempat tinggal di luar pusat pemukiman, di ladang, di perkebunan, atau di tempat kehidupan lainnya. Berikut konstruksi umum bangunan Bali. Tipologi bangunan tradisional Bali memiliki beberapa jenis. Yang pertama, Balai Sakepat, Balai Sakanem, lalu Balai Sakatus, yang keempat Astasari, kelima Tiang Sanga, Sakaroras, Kori, Penyingkir, Candi, dan Meru. Berikut adalah gambar denah potongan dan tampak depan dari Balai Sakepat. Berikut adalah denah potongan dan tampak depan dari Paon Sakepat. Memiliki perbedaan di bagian pondasinya. Berikut adalah gambar denah potongan dan tampak depan dari Balai Sakanem. Berikut adalah gambar dari denah potongan tampak depan Balai Sakatus. Selanjutnya, saya Sri Yolanda Saputri akan menjelaskan contoh daripada perspektif Balai Astaresi yang berlokasi di Pura Pusering Jagat Pajeng Gianyar. Balai Astasari ini merupakan umah yang berfungsi sebagai Balai Sumanggen. Balai ini juga disebut sebagai Balai Astaresi. Kemudian, ada pun contoh perspektif dari Balai Semanggen yang berlokasi di rumah warga di Desa Selasi, Payangan. Terlihat pada gambar tersebut merupakan perspektif Balai Semanggen. Lalu di sini ada contoh daripada perspektif Piasan, di mana Piasan sendiri itu berada di lokasi merajan warga di Desa Selasi, Payangan. Di situ terlihat pada gambar bahwa gambar tersebut merupakan gambar daripada bentuk dari perspektif Piasan. Kemudian ada pun contoh tiang sanga, dan di sini dapat kita lihat ada denah, tampak depan, serta potongan daripada tiang sanga. Kemudian ada pun contoh tiang sanga, dan di sini dapat kita lihat ada denah, tampak depan, serta potongan daripada tiang sanga. Kemudian ada sakaroras. Pada sakaroras kita juga dapat melihat denah, tampak depan, serta potongan daripada sakaroras. Lalu ada pun kori. Di sini juga ada tampak depan serta gambar-gambar daripada kori. Kemudian di sini ada candi. Yang pertama ada candi Rengat untuk tempat pemujaan. Kemudian ada candi Bentar untuk pintu masuk tengah. Kemudian candi Kurung, candi Gelung atau Kori Agung dengan berbagai macam bentuk variasi dan masanya. Dapat kita lihat pada gambar, di mana gambar yang pertama itu merupakan candi Bentar. Kemudian ada gambar dari Candi Kurung serta Candi Kori Agung. Lalu di sini ada pun gambar daripada Meru. Yang pertama itu adalah gambar daripada tampak depan dari Meru. Kemudian di sana juga terdapat gambar yang merupakan bentuk daripada Meru.
Dan yang terakhir sebagai contoh itu ada Meru Topang Solas. Dapat kita lihat pada gambar, itu merupakan gambar daripada Meru Topang Solas.